berbeda dari tahun yang sebelumnya. Kenapa? Ya, tentu kita sudah tahu apa jawabannya. Karena wabah pandemi virus COVID-19. Virus yang sangat berbahaya ini telah merubah tatanan kehidupan dunia kita saat ini. Seperti kita harus senantiasa menggunakan masker saat keluar rumah. Kita harus rajin mencuci tangan, menjalani hidup bersih, dan senantiasa menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Karena itulah pemerintah menetapkan bahwa kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan semua dilakukan dari rumah. Hal itu bertujuan untuk kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Teman-teman, kita saat ini sedang melakukan pembelajaran secara daring atau online. Tentu inilah adalah cara belajar yang sangat berbeda dari tahun yang sebelumnya. Banyak sekali suka, duka, bahagia, dan kendala yang kita rasakan selama proses belajar. Berbagi cerita pengalaman saya belajar di masa pandemi. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian semua? Suka atau tidak belajar di masa pandemi ini? Ceritakan di kolom komentar ya. Kalau menurut saya, belajar di masa pandemi ini ada keunikannya tersendiri. Yang biasanya kita belajar bersama teman-teman di sekolah, jika di rumah kita akan ditemani bersama orang tua, adik, atau kakak. Dan itu menurut saya seru sekali. Kita juga belajar di masa pandemi ini jadi lebih santai, bisa sambil tiduran. Bahkan jika kita belajarnya mau sambil nonton TV juga tidak apa-apa. Saya sering nih belajar sambil nonton TV. Tapi orang tua saya suka marah. Tidak. Lebih tepatnya menasihati. Orang tua saya, terutama ibu saya, akan berkata, "Nak, jangan sering-sering belajar sambil nonton TV. Nanti kamu malah fokus ke TV. Bukannya belajar, malah nonton TV. Jangan sering-sering ya, Nak." Itu tadi kata ibu saya. Biasanya kalau di sekolah kita dinasihati oleh guru yang selalu membimbing kita, jika di rumah kita akan dinasihati oleh orang tua kita. Selain itu, belajar di masa pandemi ini kita juga jadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi untuk menunjang proses belajar. Dan menurut saya itu akan menjadi pengalaman baru yang sangat berkesan. Tetapi tidak semua orang merasakan hal yang sama. Belajar di masa pandemi ini juga mempunyai banyak kendalanya. Tidak merata untuk anak-anak yang kurang mampu untuk membeli kuota internet. Saya pun merasakannya di saat tugas sudah ada dan harus segera dikumpulkan. Tetapi tiba-tiba kuota internet habis. Dan itu benar-benar menjadi kendala saat proses belajar di masa pandemi ini. Selain itu juga, tidak semua orang memiliki kapasitas jaringan internet yang akan selalu bagus untuk belajar jarak jauh ini. Tapi saya sangat bersyukur karena Bapak dan Ibu guru bisa sangat memaklumi hal tersebut. Dan selain itu juga, belajar di masa pandemi ini harus mempunyai barang elektronik yang memadai. Pengalaman saya dan teman saya, tugas sudah banyak, tetapi tiba-tiba HP rusak, seperti memori penuh atau sebab lainnya, dan karena itu pun proses belajar jadi sangat tidak efektif. Untunglah bagi mereka yang mempunyai kendala-kendala tersebut bisa mengikuti proses pembelajaran secara luring atau luar jaringan dengan mengambil tugas ke sekolah dan mengerjakannya dari rumah. Itulah sedikit cerita saya tentang pengalaman selama belajar di masa pandemi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah SWT saya mohon ampun. Dan semoga wabah virus COVID-19 ini segera menurun agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Karena jujur teman-teman, saya sudah sangat merindukan bersekolah bersama dengan teman-teman langsung dengan tatap muka. Kita selalu berdoa saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, bagaimana ceritanya tadi? Adakah teman-teman yang pengalamannya sama seperti saya? Ceritakan di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.